Tuhan? Siap dong. Kakak di sini siap? Siap. Oke, siap. Nah, adik-adik sekolah minggu udah pada mandi kan? Udah pada seger semuanya kan? Ini hari apa, Kak? Hari Minggu. Ya, hari Minggu, benar. Kakak di sini mau ngajak adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama memuji nama Tuhan, untuk sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Bisa ya, Kak ya? Bisa dong. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa? Bisa dong, pastinya. Nah, Kak, kita mau sapa adik-adik sekolah minggu nih dengan satu lagu pujian kita, yaitu Hello Hello Ola Ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Kita sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Nah, tentunya dengan penuh sukacita. Adik-adik sekolah minggu juga bisa gerak ya di rumahnya ya, biar semangat ya. Kita sama-sama ya. Kita nyanyi ya adik-adik sekolah minggu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dengarkan sekali lagi ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dengarkan ya adik-adik sekali lagi ya. Ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, tadi kan kakak kasihnya sudah sapa adik-adik sekolah minggu dengan lagu pujian nih. Kali ini kakak di sini mau nyapa adik-adik sekolah minggu dengan yel-yel sekolah minggunya. Bisa ya adik-adik ya? Yes. Oke, sekolah minggu. Luar biasa, fantastis, yes yes yes. Kak, padahal kan tadi udah nyanyi ya, udah semangat ya, tapi kenapa yel-yelnya kayaknya ada adik sekolah belum semangat. Iya benar nih Kak. Sekali lagi nih ya adik-adik ya, boleh ya? Sekolah minggu Luar biasa, fantastis, yes yes yes. ini baru namanya anak-anak Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita nih adik-adik sekolah minggu, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita undang Tuhan Yesus untuk selalu hadir di ibadah kita hari ini. Oke ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat semalam yang telah berlalu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semangat yang baru yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya terang Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian kita nih adik-adik. Apa nih Kak? Kita mau mendengar Tuhan Yesus memanggil nama kita nih Kak. Adik-adik sekolah minggu kira-kira kalau dipanggil Tuhan Yesus gimana ya Kak ya? Dijawab nggak ya? Jawab dong ya.
jawab dong. Oke, ini ada satu lagu pujian kita nyanyikan bareng-bareng ya. Judulnya Dengar Dia Panggil. Adik-adik sekolah itu dipanggil Tuhan Yesus loh. Kita dengar sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan pujiin sekali lagi ya, adik-adik ya di rumah ya. Nyanyi juga harus dengan penuh semangat. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ya. Kurang kuat adik-adik. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh gitu, ku jawab. Ya, ya, ya. Sekali lagi dong. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, adik-adik sekolah minggu ini udah pada semangat, udah pada suka cita nih sepertinya hari ini ya Kak. Gimana kalau kita angkat satu lagu pujian kita lagi, boleh ya? Boleh. Lagunya Mana-mana Tuhan panggil. Adik-adik sekolah minggu dipanggil Tuhan lagi nih yuk. Adik-adik sekolah minggu harus bernyanyi dengan suara yang semangat dan juga dengan penuh sukacita ya. Karena kita ini lagi dipanggil sama Tuhan Yesus loh. Oke? Kita yang sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Ayo adik-adik semuanya dia. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja
bulanan hari ini dibacakan oleh Kak Novi. Oke, ayat bulanan kita masih sama ya dengan minggu-minggu yang lalu. Karena ini masih di bulan Oktober, belum ganti bulan ya adik-adik. Untuk itu ayat bulanannya tetap di kitab Filipi 1 ayat berapa? Ayat 6. Ayo, semuanya kita buka kitabnya. Oke, udah dapat? Sudah. Kalau sudah, kita baca ayat bulannya sama-sama ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke adik-adik, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah adik-adik, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik posisinya sudah aman? Sudah aman mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah ya? Oke, gak boleh lagi ya ganggu-ganggu teman kiri kanannya, adik abangnya gak boleh ya. Oke, harus duduk manis ya, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan mau menyampaikan sesuatu nih sama adik-adik sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian kita ya adik-adik sekolah minggu dari Kidung Jemaatnya. Ayo semuanya dibuka Kidung Jemaat. Dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan ayat 1 dan juga ayat 2-nya. Oke? Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya adik-adik sekolah minggu semua ambil sikap yang manis, duduk dengan tenang, karena kita akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu semua untuk lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, berkati telinga, pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik, memahami firman-Mu, hingga nanti kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kakak sekolah minggu Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati penyampaiannya Tuhan, supaya sampai kepada anak sekolah minggu menjadi berkat dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya sudah pegang Alkitabnya? Coba kakak mau lihat, sudah dipegang semua Alkitabnya? Oke, semua boleh buka nats firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Samuel ada di Perjanjian Lama ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu semua. Kiranya adik-adik sekolah minggu boleh mendengar dan menyimaknya ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel,' dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah bisa dibayangkan bagaimana kejadian yang terjadi antara Samuel dan Imam Eli? Kalau tadi kita menyimak dari ayat 1 sampai ayat 10, mungkin gambarannya secara singkat dan mungkin yang boleh kita alamin dalam kehidupan kita mungkin seperti ini. Waktu Samuel tidur, Tuhan panggil dia, "Samuel, Samuel." Karena dia tahu di dalam bait Allah itu hanya ada dia dan Imam Eli. Makanya ketika dia mendengar kata Samuel, yaitu memanggil dirinya sendiri, dia mengira itu adalah Imam Eli yang memanggilnya. Makanya dia langsung menjawab dan pergi di mana Imam Eli berada. Makanya dia bilang, "Bapak manggil aku ya?" Kayak begitu. "Enggak, aku nggak manggil." Nah, hal itu terjadi sampai 2 kali. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya Imam Eli paham, oh berarti yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan.
Makanya Imam Eli mengajari Samuel, nanti kalau kamu dipanggil lagi jawab, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau misalkan kita lihat apa yang dilakukan oleh Samuel ketika dia dipanggil, ketika dia tahu namanya dipanggil oleh Imam Eli, yang pertama yang terjadi adalah dia mendengar, lalu dia menjawab, lalu kemudian dia datang kepada sumber suara yang memanggil dia. Dia tahu siapa yang panggil dia, makanya dia datangi. Karena dia tahu ketika dia dipanggil pasti ada keperluan. Apakah itu ada pesan yang akan disampaikan kepadanya atau tugas yang harus dia lakukan. Bagaimana kalau adik-adik sekolah minggu ya? Kalau misalkan mamanya panggil, kira-kira adik-adik sekolah minggu langsung jawab apa enggak ya? Atau mikir-mikir dulu siapa yang panggil? Atau mikir seperti ini, mama yang panggil. Kalau mama yang panggil, pasti nanti aku disuruh gak usah jawab deh. Ada yang kayak gitu nggak ya? Atau misalkan dipanggil nih, bapak manggil aku. Karena dia tahu biasanya bapak kalau manggil itu kasih yang enak-enak, misalkan ada ditawari jajan atau segala macam. Langsung kalau bapak yang panggil dijawab. Artinya, lihat dulu yang manggil kira-kira siapa ya? Perlu dijawabkah atau tidak? Tapi berbeda dengan Samuel, adik-adik sekolah minggu. Ketika dia tahu namanya dipanggil, dia tidak bermalas-malasan lagi. Padahal waktu itu kondisinya adalah Samuel siap untuk tidur, atau bahkan dia sudah terlelap. Tapi itu tidak mengurangi semangat dia, nggak buat dia jadi bermalas-malasan. Apa sih aku lagi tidur kok digangguin? Samuel tidak berpikir seperti itu. Tapi ketika dia tahu bahwa namanya dipanggil, dia langsung menjawab, dia langsung mendatangi siapa yang memanggil dia. Nah, baiknya juga adik-adik sekolah minggu seperti itu. Siapapun yang memanggil adik sekolah minggu, siap untuk menjawab dan datang kepada orang yang memanggil. Kalau adik-adik sekolah minggu pahami bagaimana ya Samuel tetap semangat melakukan seperti itu. Mungkin dia sudah ngantuk atau di lain waktu mungkin dia sedang lelah, tapi Samuel gak bersungut-sungut. Samuel tidak bermalas-malasan. Itu karena Samuel sudah berjanji pada dirinya sendiri. Samuel sangat sepertinya dia sangat melatih dirinya supaya siapapun yang memanggil, aku harus siap menjawab dan melakukannya. Karena adik-adik sekolah minggu, kalau misalkan kita dipanggil, tentunya ada pesan yang harus kita dengar atau tugas yang harus kita lakukan. Apakah di saat-saat seperti itu adik-adik sekolah minggu siap memberikan dirinya untuk melakukannya? Nah, dari sekarang adik-adik sekolah minggu harus siap memberikan dirinya untuk menerima pesan ataupun melakukan tugasnya. Karena adik-adik sekolah minggu, ketika Samuel di masa mudanya mau dengan semangatnya untuk melakukan apapun yang ditugaskan kepadanya, itu akan membentuk dirinya di masa depan. Orang-orang yang mau mendengar dan orang-orang yang mau melakukan segala nasihat dari orang tua, itu akan membawa masa depan yang cerah bagi kehidupannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu dari sekarang harus dilatih dirinya untuk tidak bermalas-malasan. Ketika kamu dipanggil, kamu harus siap menjawab, dan ketika kamu ditugaskan untuk melakukan sesuatu, kamu harus siap melakukannya. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, anak-anaknya, supaya menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kabar baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu harus berjanji ya dari sekarang, jangan mau lagi malas-malasan untuk mendengar dan menjawab. Seperti yang tadi kita nyanyikan, ingat gak lagunya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Itu bukan sekedar lagu aja ya adik-adik sekolah minggu, itu harus menjadi pengingat kepada kita bahwasanya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus siap menjawab semua panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu ada di orang tua kita, di guru sekolah minggu, gurunya di sekolah, atau semua orang lebih tua dari kita.
Oke adik-adik, dengan menghormati mereka mendengar dan melakukannya, hari ini adik-adik sekolah minggu akan Tuhan bentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Oke? Selamat melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Semoga adik-adik sekolah minggu semakin semangat beribadahnya, jaga kesehatannya. Oke, tetap ikutin terus ibadah sekolah minggu kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Sungguh Tuhan membukakan hati kami Tuhan, mengingatkan kami kembali betapa baiknya Tuhan telah memanggil kami. Kiranya Tuhan setiap panggilan-Mu, kami boleh siap Tuhan memberikan diri kami untuk mendengar pesan yang Tuhan berikan kepada kami, serta melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kami. Sehingga dalam kerinduan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang siap Tuhan pakai di dunia ini, kami telah Tuhan bentuk menjadi sempurna. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam sekolah mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkati juga Tuhan orang-orang tua anak-anak sekolah minggu dalam membimbing anak-anak sekolah minggu Tuhan, kiranya senantiasa mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap taat mendengarkan ibadah ini, supaya firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu semua boleh sampai ke dalam hati mereka. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yuk kita sama-sama untuk selalu mendengar dengan baik. Bisa ya adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan hari ini tuh nggak boleh dilupain, harus diingat dan juga dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian kita, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Tanya sama-sama ya. mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Biarkanlah Bapak firman Tuhan yang boleh didengar hari ini Bapak bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu, dan biarkanlah adik-adik sekolah minggu dapat mendengar setiap ibadah, setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya hari ini. Ya Tuhan, biarkanlah juga adik-adik sekolah minggu tidak hanya sebagai pendengar tapi sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan mereka.
Tuhan Yesus yang baik, hanyalah doa permohonan kami, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.